Kita kembali sambil look through apa yang telah saya dapat. Hai teman-teman, ini adalah part 2. Untuk apa sih seseorang mengkoleksi mata uang? Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kadang-kadang ada teman, saudara, atau kalian menemukan uang-uang kuno, entah di buku, entah di rumah kakek, entah di rumah opa. Ya sekarang yang seperti ini sudah seperti kuno, padahal ada beberapa dari kita yang pernah mengalaminya. Kita sebut baru STW lah, setengah tua istilahnya, ya. Atau dengan uang-uang dari negara asing, ya toh. Menarik juga karena suatu hal yang baru ini dari Thailand. Kemarin ada yang setor seperti ini. Kalau di kalangan pedagang banyak yang disebut sayur mayur. Nah ini ada juga yang di laminating, ya. Apapun itu uang bentuknya, apapun itu, selama dia menimbulkan ketertarikan pada diri Anda, menimbulkan hasrat, ya, pada diri Anda, kepingin mempelajari, maka saya rasa nggak usah diadu atau dibandingkan dengan orang lain atau dengan yang koleksinya top dan segala macam. Semua berawal juga bukan dari sebuah koleksi top, tapi kemudian ada yang bias. Jadi teman saya yang pedagang uang menjadi kolektor top, ada yang dari kolektor menjadi pedagang juga banyak, ya. Jadi ada juga yang cuma sampai hari ini berdagang. Mungkin uang-uang seperti ini masih ditemukan di tempat terselip di bukunya kakek atau terselip di bukunya ayah. Siapa tahu, ya. Ini cukup kuna juga. Ini seri bunga tahun 59. Ya, jadi seperti ini nggak usah dikecil hati. Kenapa berkecil hati? Kenapa harus berkecil hati? Karena dibandingkan. Kalau kita tidak membandingkan, kita tidak berkecil hati, ya. Seperti yang saya bilang kepada teman-teman sekalian, saya itu pegawai, jadi duit saya hasil dari gajian, ya. Kasarannya nggak gajian, nggak makan, gitu aja. Tapi ya karena saya hasratnya ada. Kemarin ada seorang, tadi pagi sampai jam 3 pagi kita ngobrol, ada seorang teman tanya, biar cepat kumpul gimana sih? Biar cepat kumpul, nggak usah dikejar, nanti barangnya datang sendiri. Contoh, kalau pengen sekedar pelengkapi koleksi Anda barang, 350.000 cukup, ya. Ini yang 800.000 kondisinya lebih baik. Apakah harus yang 800.000 yang disimpan? Belum tentu. Ada yang menawar ini 1 juta, ya dijual boleh, itu juga hak asasi Anda. Kenapa yang dijual nggak yang jelek, Pak? Oh, misalkan secara pribadi yang ini walaupun kroak di bawah, walaupun ada lubang juga, ini malah ada lubang. Tapi pada saat itu mungkin sentimental value-nya ada. Saya harus dari Tegal jalan ke Kediri. Bukan jalan ya, naik mobil misalkan. Ke Kediri. Diajak seorang teman, ya toh. Atau pas lagi itu pacaran. Pada saat pacaran di Simpang 5, Semarang, ketemu siapa. Atau pas di Bandung, jalan-jalan sama orang tua, dibelikan sama kakek, ya kan? Ya, itu jadi ada sentimental value added. Dengan begitu koleksi kita jadi bermanfaat, ya. Ada cerita, ada kisah di balik koleksi kita masing-masing. Betul, secara rupiah itu nggak ada sentimental value, nggak ada money value-nya. Nah, maka itu kembali tadi, apa tujuan awal dari seseorang mengkoleksi, ya kan? Ada yang mau dipakai untuk saya biar berteman, Pak. Saya pengen menambah teman baru. Bagus, itulah gunanya, ya. Jadi kita bisa bertemu, lihat koleksi, mungkin akhirnya mengadu, wah ini punya saya punya yang seperti ini misprint, tapi kondisinya lebih bagus. Ada yang gimana? Ya untuk bahan cerita lah, conversation piece. Ada, itu boleh satu tujuan. Ada yang tujuannya untuk investasi, Pak. Nanti saya mau diwariskan ke anak saya. Oh iya silahkan, itu Anda mau membuat kisah untuk diri Anda sendiri, untuk investasi, untuk diwariskan kepada anak. Ya, investasi pun bervariasi. Bisa juga investasi
saya mau untuk investasi Pak, sebab kalau ngelihat dari buku-buku katalog ini dari tahun ke tahun dia naik terus dan segala macam. Ya namanya juga investasi itu selalu jangka panjang. Investasi itu bukan cuma tahun depan naik, 2 bulan lagi naik, bulan 5 tahun lagi naik, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ada juga saya ingin gatel Pak, saya ingin melengkapi, misalkan seri Orida atau tertentu, saya pengen melengkapi semua yang net indie, silahkan, gitu, saya lengkapi, ya. Saya pengen ngelengkapin satu katalog, ya silahkan. Tapi ya itu tadi dengan hasrat, dengan tujuan, gitu loh. Kalau tanpa tujuan, ada yang hanya untuk berteman Pak, bersosialisasi biar kita bisa ikutan nimbrung. Mohon maaf ya, ini biasanya lebih ke ekstroversi. Kalau saya orang introvert, saya nggak punya teman, nggak punya banyak teman. Bukan saya mau menghilangkan teman saya, tapi saya nggak punya banyak teman. Soalnya saya pernah tanya definisikan teman, ya ada yang untuk itu. Ya nggak apa-apa juga. Itu fungsi sosial jika Anda suka ketemu teman-teman, ini duit separuh diobrolin ya, kita tambah ilmu, belajar. Bagus juga kok, bukan enggak gitu loh. Tapi baiknya hasrat tersebut ada pada barang-barang yang karena Anda suka, bukan asal beli ya. Semoga ke situ. Supaya tidak kecewa nanti, aduh Bapak Moko, ini duit satu set ini saya beli 1.800.000 dari Pak Eko. Boleh ditanya, boleh dilihat dari wall saya lelang, ya, wall Pak Eko lelang, Eko Yulianto di Facebook. Ya, saya menangin ini, ya karena apa? Saya dulu punya sentimental value sama duit ini dan ini, ya. Saya mau kawin, terpaksa saya jual ini, kalau nggak salah sekitar 2,5 juta, kondisinya jelek. Yang ini nggak sampai 2 juta kayaknya. Saya punya 2 lembar. Buat apa? Ya buat beli perabotan kawin waktu itu. Ya, jadi tahun 2000 saya jual mereka di harga itu pada saat itu. Ya, kolektor siapa? Offline, nggak ada. Kolektor saya banyak. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi ini juga barang murah banget, tapi unik. Dari Filipina jauh-jauh datang ke sini. Kalau kita ke Filipina nyari, itu repot. Misalkan ini cuman ada satu harganya 10.000 atau 15.000. Ya kalau nggak ada duit 15.000 untuk koleksi ya silahkan cari dulu gitu loh. Bukan saya mau menghina atau bagaimana. Cuma cari dulu. Pun ini harganya 7.000, tapi kalau Anda nggak suka ya jangan dibeli. Ngapain dibeli? Kan gitu. Sederhana ya. Jadi seperti itu. Itu awal Anda mengkoleksi. Anda harus tahu, know yourself. Ya, Anda untuk apa? Misalkan kemudian saya lihat Pak, marak ini di perdagangan ini. Saya pengen jadi pedagang mata uang. Ya sama aja sama tukang penjual roti. Lah Anda suka nggak tentang roti itu? Anda bisa nggak bikin roti? Ya kan? Sama aja pedagang toko buku. Anda suka nggak? Turun-temurun Pak, karena ayah saya jualan toko buku, jadi saya jualan toko buku. Karena ayah saya jualan toko besi, jadi saya jualan toko besi. Nah ya nggak apa-apa. Nah tapi ini saya baru mau memulai perjalanan saya sendiri, ya silakan, ya toh. Jadi misi Anda berdagang, gitu. Kalau misi Anda berdagang, ya cermati harga-harga ini, harus lebih cermat daripada kolektor maupun investor, ya toh. Sebab misalkan di saat ini pasarannya 300.000, Anda membeli barang yang lebih bagus dari ini padahal 250.000. Kemudian Anda jual 300.000, ya Anda rugi walaupun kelihatannya untung 50.000. Karena ini 300.000 aja dengan kondisi yang jelek gitu loh. Mungkin dengan kondisi barang Anda yang lebih bagus ya, lebih istimewa, lebih kaku kertasnya, ini saya keluarin. Itu orang ada yang ngejar di 500.000, ada yang kepengen punya. Ini kan udah robek-robek ini ya. Nggak apa-apa saya beli. Ada yang pengen punya, saking pengen getolnya, pengen nomor seri ini tanggal ulang tahun saya, tanggal 53 bulan 0 tahun 83 misalkan. Itu tanggal ulang tahun saya. Nah, saya mau beli 1 juta juga saya beli. Gitu. Ada, nggak semua. Oke? Carinya di mana kolektor-kolektor itu? Ya dibina, kita semua membina, kita semua yang di numismatik membina.
memberi arahan. Ya terutama itu dulu, Anda mau ngoleksi untuk apa gitu. Ya, kalau saya memang suka. Dulu ada kepala cabang bank datang ke rumah saya, bukan mau lihat koleksi uang, mau revaluasi nilai aset, bukan mau minta kredit juga saya nggak laku, saya kuli. Dikatakan, wah Pak Moko barangnya caca-ruca banget banyak. Ya, kalau Anda mau lihat ini saya tunjukin sedikit. Saya lihat ya macam-macam. Ini kemarin saya dapat dari Pak Sutanto Surodadi. Ya, barang seperti ini. Harga as 2.500.000. Ya, jadinya berapa saya nggak mau ngomong. Ya, ini. Banyak caca-ruca. Ya, jadi kalau kita suka, nggak usah peduliin orang lain. Ya, nikmati. Oke, kembali. Ya, itu awal dari kenapa mengkoleksi. Nah, ini yang kemarin saya bilang. Nah, itu dari Pak Andika FB. Nah, setelah Anda mendapat misalkan tadi seperti kembali 1-2 item ini, ya, kemudian Anda akan bingung. Ini seri-seri dari apa ya kayak gini. Ya, carilah acuannya. Nah, acuan saya bukan karena saya jadul, makanya saya belinya barang-barang begini, buku katalog, gitu. Buku katalog ini, Anda lahir di tahun ini, mau beli yang terbaru, silakan. Ini buku katalog di Pasar Baru banyak, di tempatnya Pak Indra, Pak Charles, Pak Lumin, ada semualah. Pak Januri, ada. Ya. Nah, Anda mau tahun berapa? Ya, di online pun banyak ini buku katalog seperti ini. Kalau misalkan Anda mau yang terkini, ya silakan. Ini ya, cuma dengan terkini Anda hanya mengetahui harga-harga tanda kutip terkini yang udah mahal, gitu ya toh. Tapi kalau misalkan Anda mau saya pengen tahu untuk comparison, kenapa buku ini kan eranya Google, Pak Moko, Pak Milen. Ya, eranya Google, boleh eranya Google. Ya, kalau kamu mati lampu baterainya low bat, sudah malam, juga nggak ada kuota, apa nggak repot. Tapi kalau misalkan dengan buku ini, saya mau lihat yang tahun ini, tinggal buka, tinggal dibalik tuh, selesai. Oh, ada ini yang selembar besar, plano, apa ya. Anda jadi lebih banyak tahu, sebab orang yang membuat buku ini sudah, gimana ya, melakukan riset dan menyediakan kepada kita banyak hal. Ya kita tinggal lihat kok. Kenapa harus, istilahnya browsing-browsing, gitu. Ya, buku pun ada kelas-kelasnya. Kalau tadi saya tunjukin, ini buku kelas mediocre atau menengah. Ini katalog-katalog kelas menengah saya rasa wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin mempelajari numismatik, ingin mengkoleksi, punya hasrat. Ya, kayak gini. Katalog-katalog ini 5 tahunan. Nah, kalau ini buku kelas ringan, ya, buku gimmick lah istilahnya. Cuman ya untuk punya aja. Kayak kemarin saya punya ini buku kelas ringan, saya beli dari Pak Muhammad Syafi'i. Murah, 100.000, 150. Yang ini juga sekitar 150.000. Nah, kalau mau mulai kelas berat, silahkan buku yang ini. Ini katalog uang Nusantara, maaf tangan. Ini buku kelas berat. Di sini ada detail-detailnya, ya toh. Ada seri apapunnya. Ada yang spesimen, ada juga harga-harga kemarin sudah saya itu ganjal malah hilang. Ya, ini dari yang spesimen, ceritanya tentang Bung Karno-nya. Ini buku kelas berat. Ini katanya di pasaran sekitar 450.000. Saya beli kalau nggak salah lebih kayaknya. Cuman saya nggak apa-apa, nggak peduli juga. Ini saya karena langsung dengan dari penulis, orang yang saya sangat hormati di numismatik, Pak Uno atau Pak B. Untoro. Sini ada kisah singkat beliau. Beliau orangnya. Kalau di Facebook adalah dengan menggunakan nama Pak B. Untoro. My respect for you, Pak. Selalu. Ya, itu orang yang sangat saya hargai. Buku ini bukan mudah dibuat. Buku ini istimewa sekali, sampai tanda tangan gubernur
gubernur Bank Indonesia. Coba bayangin, ya, sampai gubernur itu gubernur Batavia pun ada, ya, presiden de Javas Bank, ya. Ini buku kelas berat, bukan karena bentuknya ini siapa lagi, penggambar uang, desainer uangnya, ya, semua ada, ya, semua ada, apa-apa yang pernah terbit. Ini disebut dengan buku kelas berat. Oke. Jadi kembali lagi ke situ. Koleksi uang ini bukan mengenai apa objeknya, atau apa uangnya, atau apa saja, berapa hebat koleksi Anda, berapa mahal koleksi Anda, berapa unik koleksi Anda. Bukan masalah itu. Masalahnya ada bagaimana Anda menyukainya. Ini uang terjelek di dunia, tapi itu mungkin Bapak Anda memberikan pada Anda dengan penuh makna. Ini uang ini adalah uang gaji pertama Bapak, misalkan. Uang ini adalah pemberian dari kakek pada saat Bapak Ibu menikah, misalkan, ya tuh. Itu penting gitu loh, ada nilai historisnya ya. Mungkin kalau dia telanjang, mungkin ada yang di laminate atau dibelikan plastik seperti ini, nggak usah harus ke PMG ya. Ada di tempatnya Pak Nazim Ostikusardi, itu Anda mau membingkai uang, mau membuat album, mau apa, itu ada. Dan kemudian selain dari katalog, sebenarnya lebih utama lagi Anda membutuhkan album seperti ini. Ya, banyak kok yang berjualan album di Facebook maupun di Pasar Baru. Ya, ada yang kantong 3, kantong 4, istilahnya apapun itulah. Ya, itu ada yang transparan. Nah, ini dua. Ada yang transparan, ada yang translucent. Anda boleh pilih sendiri. Keuntungannya kalau yang transparan bolak-balik bisa kelihatan. Kalau keuntungannya yang ini berarti satu lembar atau satu helai ini bisa untuk memuat 6 biji. Itu aja. Ya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Nah, saya misalkan mau mengkoleksi uang yang di bawah tahun 1990 misalkan. Ya, ini tahun 1793. Uang Perancis asli, ya, murah tuh, 150.000. Ini juga uang Perancis tua dari Pak Irwan Fahmi. Malah tanggalnya di mana saya juga lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Ini 50.000, ya. Nah, itu kalau misalkan mahal sih Pak, gimana? Ya itu dia, yang terjangkau toh. Anda mau membeli barang yang Anda suka, misalkan gaji Anda bulan ini 5 juta, ya toh. Anda beli item satu yang harganya 4,5 juta. Atau silahkan kalau bisa makan pakai 500.000 dalam sebulan, ya toh. Kalau saya nggak bisa, karena anak saya 3, gitu. Gitu, ya. Kayak item-item spesimen ini, Thomas Delaru Printing Company, spesimen jalan, kebetulan dalam arti spesimen nomor serinya jalan. Katanya sebagian teman bilang ini, bilang itu, saya nggak peduli. Ya. Saya suka, saya beli. Titik. Nggak usah banyak itu, nggak usah banyak pusing. Nanti nggak pusing, nanti jadi menikmati gitu loh. Tapi kalau Anda, wah iya ya, harusnya beli di A, harusnya beli di B, di sini lebih murah. Kamu bodoh. Itu ditipu, ini itu. Semakin Anda ditipu, semakin senang. Jadi tahu, oh yang bersangkutan menipu atau sama bodohnya kan gitu. Jangan pakai tendensi negatif. Mungkin yang bersangkutan seller belinya sudah mahal. Mungkin yang bersangkutan seller juga baru tahu ada item-item seperti itu. Udah gampang toh. Yang penting kita puas, kita mampu, kita beli. Selesai. Ini toh. Kadang makanya kebanyakan polemik, retorika, belum lagi nanti ada asosiasi, ya toh. Ya silahkan, kalau yang suka memang hobi berasosiasi, hobi berorganisasi, ya silahkan bentuk. Saya yakin tujuannya semua positif kok. Tujuannya semua positif. Termasuk ada orang-orang yang tanda kutip sok gagah, sok gaya, ada yang terlihat seperti itu mungkin di mata kalian ya. Nggak usah, itu hanya bagaimana mata kalian memandang gitu. Abaikan, selesai. Ya. Bukan abaikan. Sorry Mr. Bay. Ya. Itu, ya. Jadi ini adalah lotre. Ya, saya
lucu aja ya. Belum lagi dokumen, saya koleksi dokumen juga banyak. Apakah membuat saya ahli daripada dokumen? Tidak juga ya, tidak juga, tidak peduli saya cuma suka. Lihat, tahun 1932 sudah bermeterai, sudah rapi seseorang itu nulis duitnya. Mungkin kakek saya aja masih jadi kuli itu zaman itu, masih jadi kuli toko bangunan, belum ngerti apa-apa ya. Tapi hebat, ternyata civilization is that good gitu loh. Itu yang kita perlu. Nggak mahal kok kayak ginian tuh, 45.000 ya. Ada satu, total ini digabung semua 200.000, saya juga lupa. Ini dari Pak Rudi Nurdiansyah ya. Nah ini ada yang rekening listrik kemarin saya beli 10.000. Wah itu banyak Pak, digepokan dibuang-buangin. Ya terserah, yang sukanya membuang silahkan dibuang, yang mau dipungut, disimpan. Ya kenapa? Mungkin ini akan saya lampirkan karena ini tahun berapa ini? Tahun 1926, bukan. Ya ini nanti ada tahunnya lah. Saya akan lampirkan dengan duit di era itu. Oh waktu itu bayar listrik berapa? Itu 2 gulden apa berapa ini? Ya kan lucu aja. Ya lucu aja. Ini ada juga peta. Peta buat apa sih saya beli juga, saya lupa. Mana ini masih pakai ejaan lama. Saya nggak tahu juga kenapa saya beli peta ini. Banyak kok barang-barang 10.000 yang bikin Anda seneng kok. Kalau 10.000 Anda belum mampu, merasa belum mampu, ya jangan dibeli, sederhana tuh. Ya, merasa apain saya beli kertas begini 10.000? Ya jangan dibeli. Itu opsi ada, bukan untuk harus ya. Waktu itu pembelian ini 2 gulden. Ya, 2 seperempat gulden pembelian oli ini kayaknya. Blik, ya tuh masih pakai blik kan. Oke, begitulah teman-teman. Jadi saya pada saat membuat video mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 25 menit. Tapi persiapannya sama beres-beresnya yang bikin males. Ya, ntar saya harus beres-beres lagi. Ya, kalau nanti saya mau bikin video lagi, saya harus tata-tata lagi, mikir, ya, bukan sponsor by Heineken. Oke, salam numismatik teman-teman. Thank you everybody. Thank you semuanya.